Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanda Fadila. Saya merupakan salah satu mahasiswa STEMB dari kelas E4 jurusan Manajemen dengan nomor NPM 101203554. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas salah satu materi akuntansi manajemen dengan tema biaya kualitas dan produktivitas. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, materi mengenai biaya kualitas, mencakup pengertian, jenis, macam-macam, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengukuran biaya kualitas. Yang ketiga adalah optimalisasi biaya kualitas. Yang keempat, ada pengertian produktivitas. Dan yang kelima, ada hubungan kualitas dan produktivitas. Nah, materi yang pertama, pengertian biaya kualitas. Kualitas menurut Philip B. Crosby merupakan kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengertian biaya kualitas. Nah, biaya kualitas ini merupakan biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Pelaporan informasi biaya kualitas itu dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui persentase biaya kualitas terhadap penjualan aktual. Yang selanjutnya adalah fungsi informasi biaya kualitas. Fungsi informasi ini biasanya digunakan sebagai penentuan harga strategik dan melakukan analisis produk baru. Dalam penentuan harga strategik, penggunaan informasi biaya kualitas dan pengimplementasian TQM atau Total Quality Management membantu peningkatan kualitas produk. Selain itu, dalam melakukan analisis produk baru, kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Yang selanjutnya, ada beberapa jenis aktivitas pada biaya kualitas. Umumnya dibagi menjadi dua, yang pertama aktivitas pengendalian dan yang kedua aktivitas kegagalan. Nah, aktivitas pengendalian ini dilakukan untuk mencegah, namanya juga pengendalian, berarti mencegah atau mendeteksi kualitas buruk yang mungkin muncul. Aktivitas pengendalian itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Sementara aktivitas kegagalan adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas yang buruk yang sudah terjadi karena sudah terlanjur gagal. Pada umumnya ada dua jenis aktivitas kegagalan. Yang pertama kegagalan internal dan yang kedua kegagalan eksternal. Selanjutnya mari kita mengenal lebih dalam macam-macam kelompok biaya kualitas. Yang pertama ada salah satu jenis dari biaya pengendalian yang tadi. Yang pertama itu adalah biaya penilaian. Nah, biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tidak. Yang selanjutnya ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, dalam jenis aktivitas kegagalan, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada biaya kegagalan internal dan ada biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang terjadi jika ada kecacatan dan kerusakan produk sebelum dikirim ke pihak luar. Jadi, ini pure karena kesalahan internal. Sementara biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi jika barang dan jasa gagal atau tidak memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa dikirimkan sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya, contoh dari masing-masing kelompok biaya kualitas yang barusan adalah biaya penilaian itu, contohnya seperti inspeksi dan pengujian bahan baku, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Sementara biaya pencegahan itu, contohnya perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, program pelatihan kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh biaya kegagalan internal itu seperti adanya bahan sisa, lalu pengerjaan ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Sementara biaya kegagalan eksternal, contohnya seperti biaya penarikan produk, biaya return, ketidakpuasan pelanggan, dan hilangnya pangsa pasar. Materi yang kedua, kita akan membahas pengukuran biaya kualitas.
Nah, biaya kualitas ini dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan-catatan akuntansi perusahaan. Namun, ada biaya-biaya tersembunyi juga yang muncul akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Biaya kualitas tersembunyi itu, menurut konsep Taguchi oleh H. Daniel pada tahun 1994, merupakan sejumlah kerugian yang muncul dan harus dipikul oleh perusahaan apabila produk yang dihasilkan menyimpang dari nilai target, walaupun produk tersebut masih berada dalam batas spesifikasi produk yang dihasilkan. Jadi biasanya biaya kualitas tersembunyi itu memang tidak terlihat dalam catatan akuntansi. Nah, dalam konsep Taguchi mengenai biaya kualitas tersembunyi atau yang biasa disebut quality loss function, disebutkan bahwa setiap terjadinya penyimpangan terhadap spesifikasi yang sudah ditentukan perusahaan akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Semakin jauh penyimpangannya, maka semakin tinggi pula kerugian yang didapat perusahaan. Kerugian tersebut biasanya akan meningkat dalam fungsi kuadratik. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam mengestimasi biaya kualitas. Yang pertama, metode multiplier, yang kedua, metode penelitian pasar, dan yang ketiga, metode Taguchi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, metode multiplier ini mengasumsikan bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Biaya kegagalan eksternal total adalah K dikali biaya kegagalan total yang terukur, di mana K ini merupakan efek pengganda. Yang kedua, ada metode penelitian pasar. Menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar. Misalnya, bisa melalui survei pelanggan atau wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. Yang selanjutnya ada metode Taguchi. Metode ini mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Dalam penghitungannya, kita dapat menggunakan rumus L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y min T, di mana K ini merupakan konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, sementara Y merupakan nilai aktual dari karakteristik kualitas, T merupakan nilai target dari karakteristik kualitas, dan L merupakan kerugian atas kualitas yang gagal tersebut. Selanjutnya, kita bahas salah satu contoh soal dengan menggunakan metode Taguchi. Di sini saya mengambil contoh demikian. Suatu perusahaan menentukan bahwa pelanggan tidak akan menerima penyimpangan lebih dari 0,05 dari target value dengan target ketebalan 0,5 dan biaya sebesar 5.000 akan dikeluarkan untuk setiap penolakan produk oleh pelanggan. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus mengetahui dulu nilai K, di mana K merupakan konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal. Dan K itu rumusnya biaya total kualitas dibagi toleransi yang diperbolehkan. Nah, di sini diketahui bahwa biaya total kualitas yang akan dikeluarkan setiap adanya penolakan sebesar Rp5.000, sementara toleransi yang diperbolehkan adalah 0,05. Sehingga dari penghitungan tersebut diketahui bahwa K-nya adalah Rp2 juta. Nah, jika asumsi Y sama dengan 0,47, maka dari rumus yang tadi kita ketahui, kita masukin aja angkanya. Y-nya itu kan 0,47. Jadi L 0,47 sama dengan K-nya adalah 2 juta dikali Y-nya 0,47 dan T-nya yang merupakan nilai target dari karakteristik kualitas adalah 0,5, sehingga 0,47 min 0,5 dan jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman. Hasil dari penghitungan ini didapat L atau kerugian atas kualitas adalah 1.800. Kesimpulannya, jika ketebalan aktual suatu unit produk adalah 0,47, maka estimasi kerugian total adalah Rp1.800. Selanjutnya, ada optimalisasi kualitas biaya. Dalam hal ini, manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Ada dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama adalah tingkat kualitas dapat diterima dan yang kedua tingkat kerusakan 0.
tingkat kualitas dapat diterima itu sendiri berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalannya berkurang dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada akhirnya akan tercapai satu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Sedangkan tingkat kerusakan nol ini berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau nol. Jadi harus dihilangkan sehingga tingkat kerusakannya itu tidak ada sama sekali. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Nah, tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Pembahasan yang keempat, kita akan mengenai pengertian produktivitas, jenis, dan sebagainya. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas ada dua, yaitu yang pertama produktivitas parsial dan yang kedua produktivitas total. Produktivitas parsial ini mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Dalam pengukuran output dan input ini, untuk mengukur produktivitas operasional, output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Sedangkan dalam pengukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Selanjutnya adalah produktivitas total. Produktivitas total ini mengukur produktivitas semua input pada satu periode. Jadi perbedaannya dengan produktivitas parsial itu, kalau parsial itu kan hanya sebagian, hanya mengukur satu input dalam satu periode. Sementara produktivitas total ini mengukur produktivitas semua input pada satu periode. Pengukurannya menggunakan profil input atau profile measurement. Seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Selain itu, menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba atau Profit Link Productivity Measurement, yaitu perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Nah, untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, kita dapat menghitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Selanjutnya, bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Dan yang terakhir, perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Materi yang terakhir yaitu hubungan kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas, dan dalam meningkatkan kualitas, kita juga dapat meningkatkan produktivitas. Sekian pembahasan mengenai materi biaya kualitas dan produktivitas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.